video ini aku akan bahas tentang perbedaan antara S1 Prodi Arsitektur dengan S1 Prodi Desain Interior. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini sedang memilih kampus atau mungkin rencananya nih tahun depan mau lanjut kuliah S1. Nah, sekarang ini kan lagi menentukan mau ngambil Prodi S1 apa. Nah, bagi teman-teman yang saat ini masih bingung mempertimbangkan antara mending ngambil arsitektur aja atau ngambil desain interior, baiknya menonton video ini sampai akhir, karena di akhir aku akan memberikan saran sebenarnya prodi apa sih yang tepat bagi kamu. Nah, sebelumnya aku akan bahas tentang perbedaannya. Kalau dari segi arsitektur, sebagaimana udah dibahas di video sebelumnya, arsitektur ini mempelajari tentang konstruksi, tapi lebih ke dari segi seninya. Dan sementara desain interior juga sama. Terus apa sih bedanya? Kalau untuk desain interior itu fokus ke bidang interiornya aja atau di dalam ruangannya. Jadi ke antara arsitektur dengan desain interior, desain interior ini lebih ke yang khusus atau spesialis bagian interiornya aja. Sementara kalau arsitektur ini lebih general, mempelajari konstruksi dari segi interiornya maupun eksteriornya. Untuk prospek kerjanya apa sih? Kalau bagi desain interior, prospek kerja lulusannya itu kamu bisa menjadi konsultan interior. Kalau yang di arsitek, kamu bisa menjadi konsultan arsitektur, dan ini bisa nanti saling bekerja sama. Selain itu, kamu juga bisa menjadi dosen dan juga membuka usaha. Kenapa? Karena di desain interior ini ada juga mata kuliah bisnis interior. Nah, sebelumnya banyak banget kan sebenarnya saya lihat di Google orang yang tanya sebenarnya mending ngambil arsitektur atau ngambil desain interior aja ya. Sebenarnya lebih prefer ke desain interior, tapi kan ada arsitektur juga. Kayaknya arsitektur kan lebih sulit dipelajari, sehingga mending masuk kuliah arsitektur aja. Kalau desain interior kan masih bisa dipelajari otodidak gitu. Nah, jadi gini, itu sebenarnya keputusan kembali kepada kamu, dan juga dulu sebenarnya aku berpikir seperti itu. Jadi aku berpikir dulu itu kan mau ngambil bioteknologi atau mau ngambil psikologi. Aku berpikir seperti ini sebagai siswa lulusan SMA dan mau lanjut S1. Dulu aku berpikir kalau misalnya mending ambil bioteknologi aja, karena kan ini nanti ada pelatihan di laboratorium, sesuatu yang nggak bisa aku pelajari sendiri. Kalau psikologi aku paling baca-baca buku aja nanti bisa. Dan itulah yang aku pikirkan di awal, sehingga aku mikir aku ambil S1 bioteknologi aja. Ternyata seiring berjalannya kuliah S1 bioteknologi itu nggak gampang gitu, dan aku akhirnya tidak pernah punya waktu sama sekali untuk mempelajari psikologi. Padahal kan dulunya aku mikir mau belajar otodidak. Nah, teman-teman, saya lihat banyak banget di Google orang yang menyarankan mending kamu ngambil arsitektur aja, nanti desain interior bisa belajar atau nanti ada pelatihan atau kursus. Yang aku sarankan adalah kamu sukanya apa. Ketika kamu suka di situ, kamu totalitas di situ, dan kamu prioritaskan di situ. Karena ketika kamu tidak memprioritaskan, kamu nggak akan pernah punya waktu untuk memprioritaskan lagi di masa depan. Kalau misalnya kamu merasa nanti ngambil, aku sebenarnya suka desain interior, tapi nanti kan bisa dipelajari aja sambil jalan. Sementara kan kalau arsitek nanti kita harus butuh gelar kayak gitu kan. Ya nggak apa kalau kamu berpikir seperti itu. Tapi gini, masuk ke fakultas teknik dan menjadi arsitek atau kuliah jurusan arsitektur itu sibuk banget. Kamu bisa lihat testimoni atau cerita dari kakak-kakak tingkat yang udah kuliah arsitektur. Mereka bahkan nggak punya waktu lagi di luar, apalagi kalau misalnya sampai perlu kursus desain interior. Mungkin kamu akan bisa kursus desain interior, tapi kapan? Nanti setelah lulus. Karena ya emang sibuk banget. Nah, jadi kalau misalnya kamu memang merasa aku menyukai desain interior, masuk kuliah desain interior aja, prioritaskan di sana totalitas, dan 100% your time di situ gitu loh. Jadi jangan sampai suatu saat kamu menyesal, sebenarnya suka desain interior sih, tapi dulu emang nggak mengambil di situ karena kan itu bisa dipelajari sendiri. Jangan berpikir seperti itu. Kalau kamu memang mau totalitas di situ aja. Karena gini, ketika kamu nantinya bekerja, seseorang itu akan dibayar sesuai dengan spesialisasinya. Kamu benar-benar mampu di situ. Jadi jangan sampai kamu desain interior ya cuma ngerti-ngerti aja tapi nggak terlalu menguasai di situ. Kamu nggak akan dibayar sama klienmu untuk itu, untuk cuma bisa biasa-biasa aja tanpa bisa menguasai beneran kayak gitu. Nah, jadi nanti ini perlu pertimbangan kamu nantinya mau seperti apa. Nantinya mau memang benar-benar pengen jadi arsitek atau kamu pengen menjadi ahli di bidang desain interior. Segitu aja, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.